mempresentasikan materi tentang metode pengumpulan data melalui pengukuran psikologi dari mata kuliah psikologi klinis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya terlebih dahulu, yaitu ada Gianu Adams Herlambang, Aulia Zahra Mawadah, serta Fresananda Saputra. Semoga teman-teman sekalian bisa memahami dan mengerti. Selamat menyaksikan. Asesmen dalam psikologi klinis. Asesmen dalam psikologi klinis ialah pengumpulan informasi yang digunakan sebagai dasar bagi keputusan yang akan disampaikan. Personality assessment ialah seperangkat proses yang digunakan oleh seseorang untuk membentuk citra, membuat keputusan, mengecek hipotesis yang dapat menentukan perilaku dalam berinteraksi dengan lingkungan. Ada 4 komponen dalam proses asesmen psikologi klinis, yaitu 1. Perencanaan dalam prosedur pengumpulan data. 2. Pengumpulan data untuk asesmen. 3. Pengolahan data dan pembentukan hipotesis. 4. Mengomunikasikan data asesmen baik dalam bentuk laporan maupun dalam bentuk lisan. Tes objektif. Tes objektif adalah tes dengan pertanyaan tertutup. Kata tertutup di sini maksudnya adalah bahwa jawaban benar telah tersedia. Soal tes objektif terdiri atas 2 bagian. Bagian pertama disebut stem atau batang tubuh yang berisi pertanyaan dan sering pula disertai gambar atau bagan untuk disimak. Bagian kedua berupa option atau pilihan jawaban. Pilihan jawaban ini bervariasi dari 2 sampai 5 pilihan. Bahkan mungkin lebih. Apabila perlu, soal dapat memuat stimulus atau dasar pertanyaan. Tujuan pendidikan memiliki 3 bidang sasaran, yaitu bidang kognitif, bidang afektif, dan bidang psikomotor. Masing-masing bidang memiliki ciri-cirinya sendiri yang khusus atau spesifik. Oleh karena itu, masing-masing memiliki alat ukur yang berbeda-beda. Materi ini hanya membahas alat ukur yang umum digunakan di sekolah, yaitu bidang kognitif, berupa soal objektif. Sebelum membahas soal objektif lebih lanjut, guru mengenal bentuk-bentuk alat evaluasi bidang kognitif. Sifat dan kegunaan tes objektif adalah 1. Dapat digunakan untuk mengukur hampir semua aspek kemampuan siswa. 2. Dapat digunakan untuk mendiagnosis kesulitan belajar. 3. Dapat mencakup sasaran belajar yang luas dalam waktu yang relatif singkat. 4. Memiliki reliabilitas yang tinggi. 5. Sangat berguna untuk ujian seleksi dari siswa yang sangat banyak jumlahnya karena pemeriksaannya cepat, mudah, dan dapat dilakukan oleh orang lain. 6. Sulit dan lama membuatnya. 7. Ada kemungkinan siswa menjawab benar karena menembak. 8. Tidak memungkinkan siswa mengeluarkan pendapatnya secara bebas. Tes kepribadian. Tes kepribadian adalah teknik yang digunakan untuk mengukur kepribadian secara akurat dan konsisten. Kepribadian yang diukur adalah karakteristik seseorang setiap harinya, dimulai dari cara dia bersikap kepada diri sendiri, kepada orang lain, hingga berbicara tentang diri sendiri. Tes kepribadian acap kali atau sering kali digunakan sebagai seleksi awal dari penyaringan sebuah organisasi. Misalnya, dalam rekrutmen pekerjaan, seorang pelamar wajib mengikuti tes kepribadian. Gunanya apa? Yaitu calon penerima kerja bisa mengetahui tentang gambaran watak calon pekerjanya. Misalnya, seseorang diminta mengikuti tes Myers-Briggs, tipe indikator atau MBTI. Tes ini berfungsi sebagai tolak ukur seseorang soal kesukaannya dan ketidaksukaannya. Berikut juga kelemahan dan kekuatan mereka. Hasilnya, tes ini dapat menggambarkan seseorang dalam mengambil keputusan. Berikut kegunaan dari tes kepribadian yang digunakan oleh perekrut, yaitu untuk menilai teori, untuk
melihat perubahan kepribadian untuk mengevaluasi efektivitas terapi, mendiagnosis masalah psikologis, menyaring kandidat pekerjaan, kebutuhan forensik, melakukan penilaian risiko, membangun kompetensi, dan menghadapi sengketa. Tipe dasar tes kepribadian. Berikut ini merupakan beberapa tipe dasar yang ada pada tes kepribadian. Yang pertama yaitu tes OPQ, yaitu membantu memprediksi kemampuan dan potensi peran kita dalam pekerjaan. Tes ini berdasarkan perilaku kita umumnya dilakukan untuk merekrut lulusan baru dan individu untuk berbagai peran manajemen. OPQ biasanya dirancang untuk mengevaluasi 32 ciri kepribadian seseorang yang berkaitan dengan kinerja, laporan yang dihasilkan untuk tujuan analisis dan evaluasi kandidat sehingga membuat proses seleksi lebih mudah. Kita hanya perlu menjawab tes daring sebagaimana hanya diberikan dalam format digital. 2. Jenis tes kepribadian ini dapat digunakan untuk menilai potensi individu yang muncul. Dalam tes ini termasuk mengukur ambisi yang dimiliki kandidat. Berikut faktor yang menginspirasi mereka juga. 3. Tes kepribadian gelombang dirancang oleh Saville Assessment. Tes ini digunakan untuk mengevaluasi berbagai kemampuan kandidat dan lingkungan kerja yang ideal untuk mendapatkan potensi yang terbaik dari diri mereka. Peserta akan diminta untuk menjawab tes dalam waktu yang telah ditentukan. 4. Dimensi adalah jenis tes kepribadian yang disediakan oleh penerbit TalentQ. Tes ini bisa membantu dalam mengukur keterampilan interpersonal seseorang, proses berpikir, dan kemampuan emosional atau EQ. Ciri-ciri ini dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah peserta cocok untuk suatu posisi pekerjaan tertentu. 5. Tes kepribadian Strengths Finder akan membantu mengevaluasi kandidat pada kekuatan mereka. Pertanyaan-pertanyaan dalam tes ini mungkin terkait dengan 34 karakteristik yang diinginkan dan mungkin dimiliki seseorang. Hasil yang didapatkan akan disorot dan disesuaikan dengan peran yang paling cocok untuk peserta. 6. Salah satu tes kepribadian yang paling populer adalah Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Tes kepribadian yang satu ini membagi manusia menjadi 16 kepribadian. Tes proyektif. Tes proyektif atau yang biasa disebut dengan tes proyeksi adalah pengungkapan aspek psikologis manusia dengan menggunakan alat proyeksi berdasarkan pada eksternalisasi aspek-aspek psikis ke dalam suatu stimulasi yang sifatnya ambisius agar dapat memancing alternatif jawaban. Tes proyeksi memberikan stimulus yang artinya tidak segera jelas, yaitu beberapa hal yang mendorong pasien untuk memproyeksikan kebutuhannya sendiri ke dalam situasi tes. Tes proyeksi kemungkinan tidak mempunyai jawaban benar atau salah. Orang yang diuji harus memberikan arti terhadap stimulus sesuai dengan kebutuhan dalamnya, kemampuan, dan pertahanannya. Oleh karena itu, tes proyektif menuntut kesimpulan yang luas atau kualitatif, tentu subjektif. Kecenderungan untuk subjektif ini dapat diatasi dengan pengetahuan, pengalaman yang besar terhadap tes, validitas dan reliabilitas tes rendah. Karena dalam memberikan kesimpulan ini sangat luas. Macam-macam tes proyeksi. Yang pertama ada associative techniques, yaitu subjek menjawab stimulus dengan perkataan, image, atau ide-ide yang pertama kali muncul. Contohnya yaitu tes Rorschach. Yang kedua ada construction procedure, yaitu subjek mengkonstruksi atau membuat suatu produk cerita. Dan cerita itulah keadaan psikologis kalian diungkap. Contohnya ialah
tes TAT, MAPS. Yang ketiga ada completion text, yaitu melengkapi kalimat atau cerita yang sudah ada disediakan sebelumnya. Contohnya yaitu SSCT, Rosenzweig's Picture Processing Study. Yang keempat ada choice or ordering device, yaitu mengatur kembali gambar, mencatat referensi atau semacamnya. Contohnya yaitu zone detect, Tompkins Horn Picture Arrangement Test. Yang kelima ada expressive methods, yaitu gambar atau cara metode dalam menyelesaikan sesuatu dievaluasi. Contohnya ada tes Baum, HTP, dan DAP. Teknik-teknik dalam penyajian tes proyeksi serta fungsi tes dari proyeksi tersebut. Yang pertama, stimulus tidak terstruktur, yaitu stimulus yang diberikan oleh si tes tidak terstruktur seperti tes intelijensi. Proses proyeksi, yaitu mengungkapkan keadaan psikologi klien dengan memproyeksikannya dalam bentuk reaksi terhadap tes yang disajikan. Yang ketiga yaitu administrasi longgar, yakni administrasi tes proyeksi biasanya tidak ada aturan baku, tergantung dengan kebutuhan klien, dengan catatan tidak mempengaruhi hasil tes. Yang keempat ada testing oriented. Tes ini berorientasi pada testing unsur subjektivitas dalam interpretasi, yaitu dalam menginterpretasikan tes ini unsur subjektivitas psikolog sangat berpengaruh. Dan yang terakhir ada menyentuh bawah sadar, yaitu tes proyeksi membantu mengungkapkan keadaan bawah sadar manusia. Fungsi tes proyeksi. Fungsi tes proyeksi ini diperuntukkan untuk mengungkapkan keadaan psikologi bawah sadar manusia yang selama ini direpres ke alam bawah sadar. Melalui tes ini, diharapkan dinamika psikologis itu dapat dikeluarkan melalui alat bantu tes proyeksi. Dalam tes ini pula dapat melihat apakah ia mendekati masalah secara global atau secara detail. Dari tes ini pula dapat dilihat apakah emosi individu lebih stabil atau labil. Apakah dia dapat cenderung impulsif atau dapat mengendalikan diri.